Halo, selamat datang di channel Pena Tetangga, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih, langsung saja kita ke ceritanya. Adikku dihamili om-om. Malam itu hujan turun dengan deras. Suara gemuruh petir menggetarkan kaca jendela rumah kami yang sederhana. Aku, Dira, seorang kakak yang baru saja pulang dari pekerjaan di pabrik, dikejutkan oleh raut wajah adikku Rani yang pucat pasi di ruang tamu. Dia hanya menunduk, tak mampu menatap mataku. "Kenapa kamu, Ran? Ada apa?" Tanyaku dengan nada cemas sambil mendekatinya. Rani tidak menjawab. Dia menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar, dan matanya mulai dipenuhi air mata. Aku berlutut di depannya, menggenggam tangannya. "Katakan Rani, kakak di sini. Jangan buat kakak khawatir," desakku lagi. Rani akhirnya menangis terisak-isak. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Kak, aku hamil." Dunia seolah runtuh di hadapanku. Aku menarik napas panjang, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. "Apa? Hamil? Siapa yang melakukannya, Rani?" Tanyaku dengan nada yang mulai meninggi. Rani terisak makin kencang. Dia Om Herman? Kak? Aku membeku. Om Herman, pria parubaya yang tinggal di sebelah rumah, yang selama ini kami anggap seperti keluarga sendiri. Pria yang selalu murah senyum dan sering membantu kami saat kesulitan. Tidak mungkin. "Jelaskan, Rani. Apa maksudmu? Om Herman yang mana?" Tanyaku, suaraku bergetar antara marah dan tak percaya. Rani mengangguk pelan, masih menangis. "Dia bilang dia sayang sama aku, Kak. Dia bilang akan menikahi aku. Tapi sekarang dia malah menghilang. Aku takut, Kak. Aku nggak tahu harus bagaimana." Aku merasakan darahku mendidih. Rasanya ingin sekali aku mendatangi rumah Om Herman saat itu juga dan menghajarnya. Tapi aku tahu, kemarahan saja tidak akan menyelesaikan masalah ini. Aku memeluk Rani erat-erat. "Tenang, Ran. Kakak ada di sini. Kita akan cari jalan keluar bersama." Keesokan harinya, aku mendatangi rumah Om Herman. Tapi seperti yang Rani bilang, rumah itu kosong. Tetangga-tetangga bilang dia pergi sejak beberapa hari lalu tanpa memberitahu siapapun. Aku tidak tinggal diam. Dengan bantuan teman-teman di pabrik, aku mencari tahu keberadaan Om Herman. Beberapa hari kemudian, aku mendapat informasi bahwa dia sedang bersembunyi di rumah saudaranya di luar kota. Aku langsung ke sana, membawa Rani bersamaku. Saat kami bertemu, Om Herman tampak panik. Dia menyangkal semua tuduhan, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah. Aku mendesaknya, mengancam akan melaporkannya ke polisi. Akhirnya, dia mengaku, "Aku khilaf, Dira. Aku tidak tahu harus bagaimana," katanya dengan suara gemetar. "Jangan hanya bilang khilaf. Kau telah menghancurkan hidup adikku. Kau harus bertanggung jawab," bentakku. Setelah banyak perdebatan dan tekanan, Om Herman setuju untuk menikahi Rani, tapi aku tahu masalah ini belum selesai. Aku tidak ingin hidup adikku terjebak dengan pria seperti dia. Dengan tekad, aku membawa kasus ini ke polisi, memastikan Om Herman mendapat hukuman yang setimpal. Aku juga membawa Rani ke psikolog untuk membantunya pulih dari trauma. Hidup kami tidak mudah setelah kejadian itu. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan melindungi Rani, apapun yang terjadi. Aku ingin dia tahu bahwa meskipun dunia terasa begitu kejam, dia tidak sendirian. Kami akan terus maju, bersama-sama. Lanjutan cerita, adikku dihamili Om-Om. Setelah Om Herman diproses secara hukum, hidup kami mulai terasa sedikit tenang. Tapi, perjuangan kami jauh dari selesai. Nama Rani sudah menjadi bahan gosip di lingkungan sekitar. Setiap kali aku atau Rani keluar rumah, tatapan penuh bisik-bisik menyakitkan selalu mengikuti kami. "Lihat itu si Rani. Hamil di luar nikah, anak siapa coba? Kakaknya juga sok galak." Suara salah seorang tetangga yang sengaja diucapkan cukup keras untuk kami dengar. Aku mencoba mengabaikan mereka, tapi aku tahu Rani semakin tertekan. Dia lebih sering mengurung diri di kamar, menangis dalam diam. Aku sadar kami tidak bisa tinggal di lingkungan seperti ini. Aku mengajaknya berbicara di ruang tamu pada suatu malam. "Rani, kita harus pindah. Lingkungan ini gak sehat buat kamu, buat kita. Kakak udah tanya teman di pabrik, ada kos-kosan murah di kota. Kita bisa mulai dari nol di sana," kataku sambil menggenggam tangannya. Rani menatapku dengan ragu. "Tapi Kak, gimana dengan pekerjaan kakak? Gimana kalau kita nggak kuat bayar semuanya?" Aku tersenyum menenangkannya. "Kakak akan cari kerja tambahan kalau perlu. Yang penting, kamu nggak harus terus dengar omongan orang yang nggak tahu apa-apa tentang kita." Rani akhirnya setuju, dan dalam seminggu, kami pindah ke kota kecil yang berjarak sekitar 2 jam dari rumah lama kami. Di sana,
Aku bekerja lebih keras, mengambil lembur untuk membiayai kebutuhan kami. Rani, yang saat itu usia kehamilannya semakin besar, mulai mengikuti kelas ibu hamil di sebuah klinik setempat. Di tempat baru, aku berkenalan dengan Ibu Tini, seorang pemilik warung makan yang baik hati. Dia memberiku pekerjaan tambahan sebagai pelayan di warungnya, dan lebih dari itu, dia juga menjadi tempat curhat bagi Rani. Apapun yang terjadi, jangan pernah merasa sendirian, nak, kata Ibu Tini suatu hari kepada Rani sambil memegang bahunya. Kata-kata itu membuat Rani menangis haru. Waktu berlalu dan akhirnya Rani melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Aku ingat saat pertama kali menggendong keponakanku, aku merasa seperti semua perjuangan kami terbayar. Rani memberinya nama Alia, yang berarti cahaya. Namun hidup tetap penuh tantangan. Suatu hari, Om Herman tiba-tiba muncul di kos-kosan kami. Wajahnya penuh penyesalan, tapi aku langsung merasakan amarah yang lama kupendam bangkit kembali. Aku cuma mau lihat anakku, Dira. Aku nggak akan macam-macam, aku janji, katanya dengan nada memelas. Aku berdiri di depan pintu, menghalangi langkahnya. Setelah semua yang kamu lakukan, kamu pikir kamu punya hak untuk melihat Alia? Kamu pikir kami butuh kamu? Tanyaku tajam. Rani muncul dari dalam kamar, menggenggam tangan Alia yang sedang tertidur. Wajahnya tegas, tidak seperti dulu. Kak, biarkan dia bicara, kata Rani. Aku terkejut, tapi aku mundur, memberi ruang untuk mereka berdua. Om Herman berlutut di depan Rani. Aku tahu aku salah. Aku nggak layak disebut manusia, apalagi ayah. Tapi aku ingin bertanggung jawab. Aku ingin membantu kalian, katanya dengan suara bergetar. Rani menatapnya lama, lalu menjawab dengan tegas. Kalau kamu benar-benar ingin bertanggung jawab, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku hanya butuh kamu tidak lagi mengganggu hidup kami. Om Herman terdiam, lalu mengangguk. Baik, aku akan membantu dari jauh tanpa mengganggu kalian. Maaf, Rani. Sejak hari itu, kami tidak pernah melihat Om Herman lagi. Tapi dia mengirim uang setiap bulan untuk kebutuhan Alia. Meskipun aku tahu Rani tidak pernah sepenuhnya memaafkannya. Hari-hari kami di kota kecil itu dipenuhi perjuangan. Namun, Rani berubah menjadi sosok yang lebih kuat. Dia mengambil kursus menjahit dan mulai membuka usaha kecil-kecilan dari rumah. Usahanya perlahan berkembang, dan Alia tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh cinta. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi melihat senyum di wajah Rani dan Alia, aku merasa semua ini sepadan. Kami adalah keluarga kecil yang terluka, tapi kami terus melangkah maju bersama-sama. Kelanjutan cerita, adikku dihamili Om-Om. Beberapa tahun berlalu, Alia kini sudah berusia 5 tahun. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, membawa kebahagiaan ke dalam hidupku dan Rani. Namun, kehidupan kami yang tenang tiba-tiba kembali terguncang. Suatu hari, saat aku sedang bekerja lembur di pabrik, Rani menerima sebuah surat yang diletakkan di depan pintu kos kami. Surat itu hanya berisi sebuah pesan singkat. Aku ingin Alia, siapkan dia atau kalian akan kehilangan segalanya. Rani langsung meneleponku dengan suara panik. Saat aku pulang, surat itu masih ada di tangannya. Wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Ini pasti Om Herman. Dia ingin mengambil Alia dari kita, Kak. Rani berkata dengan napas tersengal-sengal. Aku merasakan darahku mendidih. Bagaimana bisa pria itu masih mencoba mengganggu kami setelah semua yang terjadi? Kita tidak akan membiarkan itu terjadi, Ren. Aku akan melindungi kalian, apapun caranya, ujarku dengan tegas. Malam itu, aku mencoba menelepon nomor Om Herman, tapi tidak aktif. Aku juga menghubungi Ibu Tini, yang selama ini menjadi tempat kami berbagi cerita untuk memberitahukan situasi ini. Ibu Tini langsung datang ke kos kami dengan membawa seorang temannya, Pak Seno, seorang pensiunan polisi yang kini menjadi penjaga keamanan lingkungan. Dira akan membantu mengawasi. Kalau ada yang mencurigakan, laporkan ke saya. Kita tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Alia, kata Pak Seno sambil meyakinkanku. Namun, ancaman itu bukan satu-satunya hal yang terjadi. Dalam beberapa hari ke depan, kami merasa diawasi. Seorang pria tak dikenal sering terlihat berdiri di sudut jalan dekat kos kami, dan beberapa kali Rani melihat bayangan seseorang di luar jendela pada malam hari. Suatu malam, aku memutuskan untuk begadang, berjaga di depan pintu kos dengan membawa kayu sebagai senjata. Sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku menahan napas, mempererat genggamanku pada kayu di tangan. Tiba-tiba, seseorang mencoba membuka pintu kos kami dengan paksa. Aku langsung melompat keluar berteriak, "Siapa di sana?" Pria itu terkejut dan langsung kabur.
Aku mengejarnya sejauh beberapa meter, tapi dia lebih cepat. Meski begitu, aku sempat melihat wajahnya dalam cahaya lampu jalan. Itu bukan Om Herman, melainkan seorang pria muda dengan tato ular di lengannya. Aku kembali ke kos dengan napas terengah-engah, memberitahu Rani apa yang terjadi. Kami semakin yakin ini adalah rencana yang lebih besar, mungkin melibatkan orang lain selain Om Herman. Esok harinya, aku melaporkan kejadian itu ke polisi. Tapi seperti biasa, kasus seperti ini seringkali tidak dianggap serius. Aku tahu kami harus bertindak sendiri untuk melindungi Alia. Aku dan Rani memutuskan untuk memasang kamera pengawas sederhana di sekitar kos. Dengan bantuan Pak Seno, kami juga meminta Alia untuk tidak bermain terlalu jauh dari rumah dan selalu ditemani oleh Rani atau aku. Tapi situasi memuncak beberapa minggu kemudian. Saat aku sedang bekerja, Rani menelepon dengan suara histeris. "Kak, Alia hilang. Dia nggak ada di kamar. Aku udah cari kemana-mana." Aku langsung berlari keluar dari pabrik, tanpa peduli pada apapun. Dunia serasa hancur. Bagaimana bisa Alia hilang begitu saja? Saat aku sampai di kos, Rani menunjukkan rekaman dari kamera pengawas. Seorang pria dengan topi dan masker wajah terlihat membawa Alia ke dalam mobil hitam yang tidak dikenal. Kami langsung membawa rekaman itu ke polisi, yang kali ini langsung bergerak cepat karena kasusnya melibatkan penculikan anak. Aku tidak menunggu polisi saja. Dengan bantuan Ibu Tini dan Pak Seno, kami mencari informasi di sekitar kota. Dari seorang pedagang kaki lima, kami mendapat petunjuk bahwa mobil yang sama terlihat menuju ke sebuah rumah kosong di pinggir kota. Tanpa pikir panjang, aku, Pak Seno, dan beberapa tetangga pergi ke lokasi itu. Saat kami tiba, suara tangisan Alia terdengar dari dalam rumah. Dadaku terasa meledak-ledak. Aku mendobrak pintu tanpa berpikir panjang, dan di sana aku melihat pria bertato ular yang kucurigai sebelumnya. Dia bersama seorang pria lain sedang berusaha menenangkan Alia yang terus menangis. Aku langsung menyerang pria itu, sementara Pak Seno dan yang lainnya mengamankan Alia. Perkelahian terjadi, tapi aku tidak peduli dengan apapun selain keselamatan Alia. Pria bertato itu akhirnya dilumpuhkan, dan polisi yang datang tak lama kemudian menangkapnya. Setelah kejadian itu, kami tahu bahwa ini bukan sekadar ulah Om Herman. Pria-pria itu adalah bagian dari kelompok perdagangan anak, dan Alia hampir menjadi korban. Om Herman ternyata telah menjual informasi tentang kami kepada mereka, meskipun dia sendiri tidak terlibat langsung. Om Herman akhirnya ditangkap dan dijerat dengan hukuman tambahan atas perbuatannya. Aku, Rani, dan Alia pindah lagi ke tempat yang lebih aman, jauh dari segala kenangan buruk itu. Kami memulai hidup baru dengan tekad lebih kuat. Rani melanjutkan usahanya, dan Alia tumbuh menjadi anak yang pemberani. Meski dunia pernah begitu kejam pada kami tahu bahwa kami bisa bertahan selama kami bersama. Lanjutan cerita, adikku dihamili Om Ompa. Setelah peristiwa penculikan itu, hidup kami kembali terasa seperti diambang kehancuran. Meskipun kami berhasil menyelamatkan Alia, trauma yang tersisa begitu mendalam. Rani semakin protektif terhadap Alia, bahkan sulit membiarkan Alia bermain di luar. Aku tahu ketakutannya, tetapi aku juga tahu bahwa kami tidak bisa hidup seperti ini selamanya, terbelenggu oleh rasa takut. Suatu hari, saat kami sedang makan malam bersama di rumah kontrakan baru yang lebih aman, Alia tiba-tiba bertanya, "Kak Dira, kenapa Om Herman itu jahat sekali?" Pertanyaan itu membuatku dan Rani terdiam. Alia masih terlalu kecil untuk memahami seluruh kenyataan. Aku berlutut di hadapannya, memegang tangannya dengan lembut. Karena dia tidak tahu cara mencintai orang lain dengan benar. "Nak," jawabku pelan. "Tapi kamu tidak perlu takut lagi. Kakak dan Ibu Rani selalu ada untukmu." Alia mengangguk kecil, tapi aku bisa melihat matanya yang besar penuh rasa ingin tahu. Titik balik dalam kehidupan kami. Seiring waktu, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar untuk mengubah hidup kami. Aku mengikuti pelatihan keterampilan kerja yang diadakan oleh pemerintah setempat, berharap mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Rani juga mulai merambah ke bisnis online dengan menjual pakaian hasil jahitannya. Pelan tapi pasti, kami membangun kehidupan baru yang lebih stabil. Namun, sebuah peristiwa mengejutkan kembali mengguncang kami. Suatu pagi ketika aku sedang bersiap berangkat kerja, aku menerima telepon dari seorang pengacara yang mengaku mewakili Om Herman. "Dira, klien saya ingin bertemu dengan Anda dan Rani. Dia mengatakan ini penting untuk masa depan Alia," katanya. Darahku mendidih mendengar namanya lagi, tetapi aku mencoba mengendalikan diri. Apalagi yang dia inginkan? Bukankah dia sudah dihukum?
Dia tidak meminta apapun. Dia hanya ingin bicara sebelum semuanya terlambat. Anda tidak perlu setuju, tetapi saya sarankan Anda mempertimbangkannya, kata pengacara itu sebelum menutup telepon. Aku memberitahu Rani tentang telepon itu, dan reaksi pertamanya adalah ketakutan. Untuk apa lagi dia mau bertemu? Aku gak mau, Kak. Aku gak mau dia mendekati Alia lagi. Tapi setelah beberapa hari, aku mulai memikirkan kemungkinan lain. Om Herman adalah pria yang penuh dosa. Tetapi jika ada sesuatu yang penting untuk Alia, entah itu pengakuan atau tanggung jawab, aku merasa kami perlu mendengarnya. Setelah berdiskusi panjang, Rani akhirnya setuju untuk bertemu, dengan syarat Alia tidak akan ikut. Pertemuan itu berlangsung di penjara tempat Om Herman ditahan. Dia terlihat jauh lebih tua, dengan tubuh yang kurus dan wajah yang dipenuhi rasa bersalah. Saat melihat kami, dia langsung menunduk. "Dira, Rani, terima kasih sudah datang," katanya pelan. "Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun dari kalian. Aku hanya ingin mengatakan satu hal sebelum aku pergi." Aku mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Dia terbatuk, lalu melanjutkan. "Aku sakit, kanker paru-paru. Dokter bilang waktuku tidak lama lagi." Rani terkejut, tetapi wajahnya tetap tegas. "Dan apa hubungannya dengan kami? Setelah semua yang kau lakukan, kau pikir kami peduli?" Om Herman mengangguk pelan. "Aku tahu aku pantas dibenci, tapi aku ingin meninggalkan sesuatu untuk Alia. Aku sudah menjual sebagian asetku sebelum masuk penjara. Uangnya ada di rekening yang kuwariskan untuknya. Aku tidak bisa menebus semua kesalahanku, tapi aku ingin memastikan Alia punya masa depan yang lebih baik." Aku dan Rani saling bertukar pandang. Kata-kata itu membuat kami bingung antara menerima atau menolak. "Kenapa sekarang? Kenapa kau baru memikirkan ini setelah semua kehancuran yang kau buat?" Tanyaku tajam. Dia menatapku dengan mata yang lelah. "Karena aku tahu aku tidak akan punya kesempatan lagi. Aku ingin dia tahu bahwa meskipun aku monster, aku mencintainya dengan caraku yang salah." Setelah pertemuan itu, aku dan Rani menghabiskan berminggu-minggu mempertimbangkan tawarannya. Di satu sisi, uang itu bisa membantu Alia mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tapi di sisi lain, menerima uang itu terasa seperti mengakui kehadiran Om Herman dalam hidup kami. Akhir yang tak terduga. Akhirnya, kami memutuskan untuk menerima warisan itu. Tetapi dengan satu syarat, uang itu hanya akan digunakan untuk masa depan Alia, dan namanya tidak akan pernah disebut lagi dalam kehidupan kami. Setelah beberapa bulan, kabar datang bahwa Om Herman telah meninggal dunia di penjara. Anehnya, mendengar kabar itu tidak membawa rasa lega, melainkan keheningan yang sulit dijelaskan. Kini, Alia tumbuh dengan penuh cinta dan dukungan. Rani semakin kuat menjadi seorang ibu yang luar biasa, sementara aku terus bekerja keras untuk memastikan keluarga kecil kami tidak pernah merasa kekurangan. Meski masa lalu kami penuh luka, kami belajar untuk melangkah maju. Karena di balik semua kehancuran itu, ada pelajaran tentang cinta, keberanian, dan tekad untuk melindungi apa yang paling berharga. Keluarga. Kelanjutan cerita, adikku dihamili Om-Om. Setelah kabar kematian Om Herman, kami mulai memasuki fase baru dalam hidup. Warisan yang ditinggalkan untuk Alia memang membantu meringankan beban hidup, tetapi luka dari masa lalu masih membayangi kami. Rani kini telah menjadi seorang ibu yang mandiri dan tegar. Meskipun ada saat-saat di mana aku menangkap tatapan kosong di wajahnya ketika dia mengingat apa yang pernah terjadi. Suatu malam, saat Alia sedang tidur, Rani mengajakku berbicara di dapur. Ia terlihat ragu, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi sulit diungkapkan. "Kak, aku sering mimpi buruk tentang masa lalu," katanya pelan sambil menunduk. "Aku merasa seperti aku gagal sebagai ibu. Aku takut Alia akan tumbuh dan tahu semua ini." Aku menatapnya dengan lembut dan meletakkan tanganku di bahunya. "Rani, kamu sudah melakukan yang terbaik. Alia gak akan menilai kamu dari masa lalu, tapi dari bagaimana kamu merawat dan mencintainya sekarang. Dia anak yang pintar, dan dia akan mengerti kalau saat itu kamu juga korban." Rani terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. Namun, kebahagiaan kecil kami kembali terguncang ketika suatu hari, seorang pria asing datang ke rumah kontrakan kami. Dia mengenakan jas rapi, membawa koper kecil, dan memperkenalkan dirinya sebagai Dimas, seorang penyelidik swasta. "Maaf mengganggu, tapi saya datang membawa informasi penting terkait keluarga Anda," katanya dengan nada serius. Aku dan Rani saling berpandangan bingung. "Apa maksud Anda?" "Kami tidak punya urusan dengan siapapun," jawabku. Dimas membuka kopernya dan menunjukkan beberapa dokumen. "Saya ditugaskan oleh pihak keluarga Om Herman.
Ternyata, almarhum memiliki sebuah surat wasiat tambahan yang baru ditemukan. Dan ada nama Ibu Alia yang tercantum di dalamnya. Rani langsung tegang. Apalagi ini? Apalagi yang ingin dia tinggalkan untuk kami? Dimas melanjutkan. Menurut dokumen ini, Om Herman menyebutkan adanya tanah miliknya di luar kota yang sengaja dia simpan untuk Alia. Tanah itu berpotensi bernilai tinggi karena ada rencana pembangunan besar di sekitar lokasinya. Mendengar itu, aku langsung merasa curiga. Kenapa baru sekarang kami diberitahu? Dan apa motif keluarga Om Herman? Dimas menghela napas. Saya tidak tahu pasti, tapi saya sarankan Anda segera mengambil alih kepemilikan sebelum pihak keluarga yang lain mencoba memperebutkannya. Jika tidak, ada kemungkinan tanah itu akan jatuh ke tangan yang salah. Aku dan Rani kembali dibuat bingung. Kami merasa seperti terus ditarik ke dalam bayang-bayang masa lalu yang sudah mati-matian kami coba tinggalkan. Petualangan menuju kebenaran. Meski penuh keraguan, kami memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Bersama Dimas, kami pergi ke lokasi tanah yang disebutkan dalam dokumen. Itu adalah lahan luas di pinggiran kota, dikelilingi oleh hutan kecil dan beberapa rumah penduduk. Dari luar, tempat itu terlihat biasa saja, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Saat kami tiba, seorang pria tua yang mengaku sebagai penjaga tanah itu mendekati kami. "Kalian pasti keluarga Pak Herman?" Tanyanya sambil memperhatikan kami dengan tajam. Rani mengangguk ragu, tapi kami di sini hanya untuk memastikan semuanya sesuai. Kami tidak tahu banyak tentang tanah ini. Pria tua itu tersenyum kecil, tapi ada kesan misterius dalam pandangannya. Tanah ini memang bernilai, tapi juga menyimpan rahasia besar. Kalian yakin ingin mengambil alihnya? Aku langsung merasa waspada. Apa maksud Anda? Rahasia apa? Dia tidak menjawab, hanya menggeleng pelan sebelum kembali masuk ke rumah kecilnya di tepi lahan. Rahasia yang terungkap. Keesokan harinya, kami mendapati beberapa dokumen tambahan yang diberikan oleh Dimas. Dokumen itu menyebutkan bahwa tanah tersebut bukan hanya sebatas investasi, tetapi juga menyimpan sejarah gelap tentang bagaimana Om Herman memperoleh kekayaannya. Kami menemukan catatan transaksi ilegal dan bukti bahwa tanah itu dulu diambil secara paksa dari penduduk lokal. Rasa jijik dan amarah membanjiri kami. Bagaimana mungkin warisan yang seharusnya menjadi harapan untuk masa depan Alia justru memiliki noda sejarah yang begitu kelam? Rani langsung mengambil keputusan besar. Kita nggak bisa ambil ini, Kak. Aku nggak mau Alia hidup dari sesuatu yang berasal dari penderitaan orang lain. Aku memeluknya erat. Kamu benar, Ren. Kita nggak butuh ini. Kita sudah cukup kuat untuk melangkah tanpa warisan kotor itu. Kami menghubungi pengacara setempat dan menyerahkan tanah itu kembali kepada masyarakat setempat yang dulu dirugikan. Meskipun keluarga Om Herman mencoba melawan keputusan itu, mereka akhirnya kalah di pengadilan. Akhir yang baru untuk... Setelah semua ini selesai, hidup kami akhirnya terasa lebih tenang. Aku dan Rani merasa seperti telah menutup bab terakhir dari masa lalu yang kelam. Alia tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Dia cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan memiliki hati yang besar. Suatu hari saat aku sedang mengajarinya membaca, dia berkata, "Kak Dira, nanti kalau aku besar, aku mau jadi orang yang selalu bantu orang lain, kayak Kak Dira sama Ibu Rani." Aku tersenyum, menahan air mata haru. "Kamu sudah jadi kebanggaan kami, Alia. Apapun yang kamu cita-citakan, kakak dan ibu akan selalu mendukungmu." Hidup kami memang penuh dengan liku-liku, tetapi di balik setiap tantangan, kami menemukan kekuatan yang lebih besar untuk terus bertahan. Masa lalu tidak lagi menghantui kami. Sebaliknya, itu menjadi pengingat bahwa kami telah melalui badai dan keluar lebih kuat. Dan kini, kami menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, bersama Alia yang menjadi cahaya terang di tengah gelapnya perjalanan kami. Lanjutan cerita, adikku dihamili om-om. Setelah menyerahkan tanah warisan itu kepada penduduk setempat, hidup kami berjalan lebih damai. Namun, di balik semua ketenangan itu, aku merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. Om Herman telah pergi, tetapi bayangan kelam tentang hidupnya terus menyeret kami ke dalam teka-teki yang tak kunjung terjawab. Suatu malam, ketika aku sedang menyiapkan laporan kerja, pintu rumah kami diketuk keras. Aku dan Rani langsung siaga. Setelah pengalaman penculikan Alia, kami tidak lagi membiarkan siapapun masuk tanpa waspada. Ketika aku membuka pintu, seorang pria muda berdiri di depan kami. Rambutnya berantakan, matanya tajam, dan wajahnya tampak penuh kemarahan. "Kalian pasti keluarga Alia," katanya tanpa basa-basi. Aku mengerutkan kening. "Siapa kamu?
Kenapa kamu tahu tentang Alia? Pria itu mendesah, seolah menahan sesuatu yang sudah lama dipendam. Aku Dito, kakak kandung Alia, dari ibu yang lain. Rani tertegun, sementara aku hanya bisa mematung di tempat. Apa maksudmu? Alia tidak punya kakak, balasku tegas. Alia memang tidak tahu, aku juga baru tahu kalau dia ada. Setelah Om Herman meninggal, aku menemukan surat di rumahnya. Di situ disebutkan tentang Alia dan kalian. Dia adalah adikku juga, kata Dito dengan suara bergetar. Rani langsung meraih Alia yang sedang bermain di ruang tamu, menjauhkannya dari percakapan ini. Aku menatap Dito, mencoba mencerna apa yang baru saja dia katakan. Kalau kamu benar-benar kakaknya, kenapa baru muncul sekarang? Tanyaku tajam. Dito menggeleng. Aku nggak tahu apa-apa tentang Alia sampai beberapa bulan lalu. Setelah Om Herman meninggal, aku mulai menyelidiki kehidupannya. Aku tahu dia orang jahat, tapi aku juga tahu dia adalah ayahku. Kata-katanya membuatku semakin bingung. Ternyata Om Herman memiliki keluarga lain yang selama ini tidak pernah kami ketahui. Rahasia baru yang terkuak. Dito menyerahkan sebuah amplop besar kepadaku. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen lama, termasuk foto-foto Om Herman bersama seorang wanita dan seorang anak kecil yang ternyata adalah Dito. Surat itu juga menyebutkan bahwa Om Herman memiliki beberapa aset tersembunyi yang tidak pernah dia laporkan, termasuk sebuah brankas rahasia di sebuah rumah tua miliknya. Aku datang ke sini bukan untuk merebut apapun. Aku hanya ingin memastikan Alia mendapat keadilan, dan aku yakin rahasia dalam brankas itu bisa menjawab banyak hal tentang hidupnya dan hidupku, kata Dito. Meskipun masih ada keraguan, aku memutuskan untuk mempercayainya. Bersama Dito, aku dan Rani pergi ke rumah tua yang disebutkan dalam surat itu. Rumah itu berada di pinggir kota, terisolasi dari pemukiman lain. Dindingnya dipenuhi debu dan jendelanya pecah-pecah. Ini tempatnya? Kata Dito sambil menunjuk ke arah pintu kayu besar yang terlihat rapuh. Kami memasuki rumah itu dengan hati-hati. Di dalamnya, suasana terasa mencekam, seolah-olah tempat itu menyimpan energi gelap dari masa lalu. Kami mengikuti petunjuk dari surat Om Herman hingga menemukan sebuah ruangan kecil di lantai bawah. Di dinding ruangan itu, terdapat sebuah lemari besi besar yang tersembunyi di balik panel kayu, isi brankas yang mengejutkan. Dito menggunakan kode kombinasi yang tercantum dalam surat untuk membuka brankas itu. Saat pintunya terbuka, kami semua terkejut dengan apa yang ada di dalamnya. Brankas itu berisi tumpukan uang tunai, dokumen-dokumen legal, dan sebuah buku catatan kecil. Aku langsung mengambil buku itu dan mulai membacanya. Buku catatan itu berisi pengakuan Om Herman tentang semua kejahatan yang pernah dia lakukan, termasuk perannya dalam perdagangan anak dan pemerasan. Tapi yang paling mengejutkan adalah pengakuan tentang Alia. Alia adalah anakku, tapi aku tidak pernah benar-benar ingin memilikinya. Aku hanya melihatnya sebagai alat untuk mendapatkan uang dan kekuasaan. Namun, melihat matanya yang polos membuatku menyadari betapa salahnya hidupku. Aku tahu aku tidak pantas menjadi ayahnya, tapi aku ingin dia tahu bahwa aku menyesal. Membaca itu membuat dadaku sesak. Rani mulai menangis, dan Dito tampak marah tetapi juga bingung. Di bagian terakhir buku itu, Om Herman menyebutkan nama-nama orang yang terlibat dalam jaringan kriminalnya. Nama-nama itu termasuk pejabat, pengusaha, dan bahkan beberapa orang yang dikenal sebagai tokoh masyarakat. Kita harus melaporkan ini, kataku kepada Dito dan Rani. Dito mengangguk. Aku setuju, ini lebih besar dari kita. Kalau kita diam, mereka akan terus merusak hidup orang lain. Perjuangan baru dimulai. Dengan bukti itu, kami pergi ke pihak berwajib dan menyerahkan semua dokumen yang ditemukan. Kasus ini langsung menjadi perhatian nasional karena melibatkan jaringan kriminal yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Namun, keputusan kami membawa risiko besar. Dalam beberapa hari setelah melapor, kami mulai menerima ancaman melalui telepon dan surat. Bahkan seseorang mencoba masuk ke rumah kami lagi, tapi untungnya kami sudah lebih siap. Pak Seno, yang dulu membantu kami, kembali menjadi penjaga keluarga kami. Bersama polisi, kami memastikan bahwa Alia dan Rani selalu aman. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan semua ini, tetapi akhirnya jaringan kriminal itu berhasil dibongkar, dan semua yang terlibat mendapat hukuman yang setimpal. Dito menjadi bagian dari hidup kami, meskipun awalnya sulit bagi Rani untuk menerima kehadirannya. Namun, seiring waktu, dia membuktikan bahwa niatnya tulus untuk melindungi Alia dan kami semua. Kini, Alia tumbuh menjadi remaja yang luar biasa.
Dia tahu sebagian dari masa lalunya, tetapi dia memilih untuk fokus pada masa depan. Kak Dira, Ibu Rani, aku mau jadi pengacara nanti. Aku mau bantu orang-orang yang pernah terluka seperti kita, katanya suatu hari. Mendengar itu, aku tahu semua perjuangan kami tidak sia-sia. Kami telah melalui neraka, tetapi pada akhirnya, cinta dan keberanian mengubah takdir. Lanjutan cerita, adikku dihamili om-om. Setelah jaringan kriminal itu berhasil dibongkar dan pelakunya dihukum, kami berpikir bahwa semua telah selesai. Namun, kenyataannya, ini baru permulaan dari babak baru yang lebih berbahaya. Kehidupan kami kembali terguncang ketika Alia menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi di antara barang-barang peninggalan Om Herman. Kotak itu terlihat biasa saja, tetapi ketika dibuka, isinya membuat seluruh tubuhku merinding. Di dalamnya ada sebuah ponsel tua yang masih berfungsi, beberapa kartu nama, dan sebuah flash disk berlabel Plan B. Aku dan Rani saling berpandangan bingung. Dito, yang kebetulan sedang mengunjungi kami, langsung mengambil flash disk itu. Kita harus lihat ini, katanya sambil menyalakan laptopnya. Isi flash disk yang mengerikan. Ketika flash disk itu terbuka, kami menemukan beberapa folder yang diberi nama dengan kode seperti Project K12 dan Target List. Dalam folder itu, ada video-video rahasia dari pertemuan Om Herman dengan orang-orang penting. Mereka membahas rencana-rencana kotor, termasuk membungkam para saksi yang berani melawan. Tapi yang paling mengejutkan adalah video terakhir. Dalam video itu, Om Herman berbicara langsung ke kamera, seolah-olah dia tahu suatu hari seseorang akan menonton. Jika kamu menemukan ini, artinya aku sudah mati dan mereka akan datang untukmu. Rencana ini adalah jalan keluar terakhirku. Tetapi jika kamu berani melanjutkan, bersiaplah. Dunia mereka lebih gelap daripada yang pernah kubayangkan. Rani menutup mulutnya dengan tangan, terlihat gemetar. Apa maksudnya? Siapa mereka? Dito mengusap wajahnya dengan kesal. Ini bukan hanya soal jaringan kriminal. Mereka punya koneksi yang jauh lebih besar. Dan sekarang kita sudah terlalu dalam. Mereka datang. Setelah menemukan flash disk itu, kami mulai merasa diawasi. Suatu malam, saat aku sedang memeriksa pintu rumah, aku melihat seseorang berdiri di luar pagar. Dia memakai jaket hitam dengan topi yang menutupi wajahnya. Ketika aku mencoba mendekat, dia langsung pergi tanpa jejak. Hari berikutnya, Dito menemukan GPS kecil yang dipasang di bawah mobil kami. Ini bukan kebetulan. Mereka tahu kami memiliki sesuatu yang berbahaya. Alia harus pergi dari sini, kata Dito tegas. Tapi kemana? Kita tidak punya tempat yang aman, balas Rani dengan suara bergetar. Dito berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya. Aku kenal seseorang. Dia mantan hacker yang sekarang bekerja untuk orang-orang yang melarikan diri dari situasi seperti ini. Namanya Faris. Faris, pria muda dengan sikap santai tapi tajam, datang ke rumah kami beberapa jam kemudian. Dia membawa tas penuh dengan perangkat elektronik dan segera mulai bekerja. Kalian berada dalam masalah besar, katanya sambil memeriksa flash disk. Data ini bisa menghancurkan orang-orang paling berkuasa di negeri ini. Kalau mereka tahu kalian punya ini, mereka tidak akan berhenti sampai kalian hilang selamanya. Rani terlihat hampir menangis. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kami tidak bisa terus hidup seperti ini. Faris mengangguk. Kita akan membuat mereka berpikir kalian sudah mati. Aku terkejut. Apa maksudmu? Kita akan membuat kecelakaan palsu. Mobil kalian akan ditemukan terbakar di jalan terpencil. Tapi sebelum itu, aku akan memastikan kalian menghilang tanpa jejak. Kalian harus meninggalkan semuanya. Rumah, pekerjaan, bahkan nama kalian. Eksekusi yang berbahaya. Malam itu, kami mengikuti rencana Faris. Dia membawa kami ke tempat persembunyian sementara di pinggiran kota, sebuah rumah kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Dari sana, dia mengatur kecelakaan mobil kami. Berita tentang kecelakaan itu langsung menyebar. Bahkan media melaporkan bahwa satu keluarga telah tewas dalam kecelakaan tragis tersebut. Namun, mereka tidak tahu bahwa kami masih hidup, bersembunyi di tempat yang tidak pernah mereka duga. Dito, yang tidak pernah bisa diam, punya rencana besar. Kita nggak bisa terus bersembunyi. Kita harus gunakan data ini untuk menyerang balik. Faris setuju. Kita bisa menyebarkan informasi ini ke media internasional. Mereka tidak akan bisa membungkam semuanya sekaligus. Dengan bantuan Faris, kami mulai mengunggah bukti-bukti dari flash disk ke berbagai platform anonim di internet. Data itu langsung menjadi viral. Nama-nama besar mulai disorot, dan tekanan dari publik membuat pemerintah terpaksa membuka penyelidikan.
Namun, langkah ini tidak tanpa risiko. Malam berikutnya, tempat persembunyian kami diserang. Sekelompok orang bersenjata mencoba masuk, tetapi Faris telah mempersiapkan jebakan. Alarm berbunyi, dan kami berhasil melarikan diri tepat waktu. Perlawanan terakhir, kini, kami tidak lagi bersembunyi. Kami tahu mereka akan terus mengejar kami, tetapi kami juga tahu bahwa kami memiliki kebenaran di pihak kami. Dengan bantuan beberapa jurnalis pemberani, kami mengungkapkan seluruh jaringan gelap yang selama ini beroperasi di bawah bayangan hukum. Alia, meskipun masih kecil, menunjukkan keberanian luar biasa. Aku gak takut, Kak Dira. Kita harus lawan mereka. Kita nggak boleh kalah, katanya dengan mata penuh tekad. Perjuangan kami mungkin belum selesai, tetapi satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah berhenti melawan. Kami telah kehilangan terlalu banyak, dan sekarang saatnya untuk merebut kembali hidup kami. To be continued. Lanjutan cerita, adikku dihamili om-om. Kami yang kini bersembunyi di lokasi yang jauh lebih aman, berusaha menyusun langkah selanjutnya. Ketegangan memuncak, tetapi ada juga harapan di balik keberanian yang kami bangkitkan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa hanya mengandalkan Faris dan media. Kami harus bertindak lebih jauh lagi. Persiapan untuk serangan balik. Faris dengan keterampilan hackernya mulai melacak jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para pemburu kami. Kami juga mendapatkan informasi lebih lanjut tentang siapa yang menjadi otoritas dari kelompok ini. Kelompok yang menginginkan data dari Om Herman, serta siapa saja yang terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut. Tito kini tidak lagi hanya sekadar bersembunyi. Dia mulai mengorganisir beberapa orang dari masa lalu, mereka yang juga merupakan korban dari kelompok ini. Kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan ini bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk melawan sistem yang sudah lama berkuasa di balik layar. Alia, kamu siap? Ini akan menjadi tantangan besar, kataku dengan serius saat kami mengumpulkan informasi lebih lanjut. Alia yang kini berusia 13 tahun menunjukkan keberanian yang luar biasa. Aku tidak takut, Kak Dira. Kita harus selamatkan semuanya. Dengan semangat baru, kami merencanakan perlawanan terakhir. Kami memutuskan untuk menggunakan data Om Herman yang ditemukan di flash disk untuk mempengaruhi banyak orang, termasuk para pejuang hukum dan pihak berwenang yang masih bersih. Faris membantu kami membuat pernyataan yang akan mengungkapkan kedalaman kejahatan ini di hadapan dunia. Pada suatu malam, ketika kami sedang mempersiapkan pernyataan itu untuk disebarkan melalui beberapa saluran dunia maya, kami mendengar suara kendaraan mendekat. Keringat dingin mengalir di tubuhku. Serangan datang lebih cepat dari yang kami perkirakan. Alia, di belakang, sekarang, teriak Tito. Kami langsung lari ke ruang bawah tanah yang telah kami siapkan sebagai tempat persembunyian darurat. Di luar, suara kendaraan berhenti tepat di depan rumah. Aku bisa mendengar langkah-langkah kaki orang-orang yang terlatih berusaha memasuki rumah kami. Kami sudah tahu mereka tidak datang hanya untuk menangkap kami. Mereka datang untuk menghabisi kami. Faris membuka laptopnya dan mulai mengetik cepat. Aku akan mengaktifkan sistem pemantauan yang kita pasang di luar, katanya, meskipun wajahnya terlihat cemas. Beberapa detik kemudian, suara sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan. Itu bukan kebetulan. Kami telah memanipulasi sistem untuk memberikan sinyal palsu yang menunjukkan bahwa ada penyerangan dari dalam rumah kami. Polisi yang sudah kami hubungi sebelumnya mulai mendekat. Kami tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir kami untuk keluar dari sini hidup-hidup. Pertarungan hidup dan mati. Ketika para pemburu itu mulai merangsek masuk, kami memutuskan untuk melakukan serangan balik. Dengan bantuan Dito yang memiliki pengetahuan tentang taktik pertempuran, kami mempersiapkan jebakan-jebakan di seluruh rumah. Setiap langkah mereka, kami sudah mengantisipasinya. Pintu depan terbuka, dan segerombolan pria bersenjata masuk. Kami sudah siap di ruang belakang. Dengan cepat, Dito dan aku menyerang. Aku berhasil mengalahkan satu orang dengan senapan yang berhasil kami curi dari seorang penjaga yang tidak kami duga ada di luar. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Dalam kekacauan itu, Alia dengan keberaniannya membantu Faris mengakses data penting di server. Kita harus buka file yang ada di dalam server itu, teriak Alia dengan wajah serius, walaupun tampak takut. Dengan sedikit pertolongan dari Faris, kami berhasil mengakses dan mengunggah seluruh data tersebut ke media internasional. Seketika, dunia mulai tahu tentang kejahatan besar yang terjadi, dan mereka tidak bisa lagi menutupinya. Seluruh jaringan mereka terungkap.
Namun, seiring dengan itu, para penyerang mulai mendekat. Salah satu pria berhasil menembakkan senjata ke arah kami. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Tetapi, sebelum tembakan itu mengenai kami, suara tembakan balasan terdengar dan salah satu penyerang terjatuh. Polisi! Mereka akhirnya tiba tepat waktu, berkat sistem yang kami aktifkan sebelumnya. Dengan bantuan polisi, kami berhasil menguasai situasi, meski beberapa penyerang berhasil kabur. Setelah semuanya berakhir, dunia mulai mengetahui kisah kami. Kasus besar yang melibatkan kejahatan kelas atas, perdagangan manusia, dan persekongkolan politik itu kini menjadi sorotan dunia. Para pejabat yang terlibat mulai ditangkap, dan kelompok jahat itu akhirnya dihancurkan. Namun, meskipun kemenangan ini membuat kami merasa lega, kami tahu bahwa hidup tidak akan pernah sama lagi. Kami harus menata ulang hidup kami dari awal, tanpa ketakutan, tanpa bayang-bayang masa lalu. Alia, yang sebelumnya hanya anak yang polos, kini tumbuh menjadi remaja yang penuh keberanian dan harapan. Pada suatu malam, setelah semua kerusuhan itu selesai, aku dan Rani duduk bersama di teras, melihat bintang-bintang di langit. Alia tertidur lelap di ruang dalam. "Kita berhasil, Kak," kata Rani, suaranya hampir tak terdengar. "Ya," jawabku. "Tapi yang lebih penting, kita sekarang tahu kita bisa bertahan apapun yang terjadi." Kami tahu bahwa perjalanan kami belum sepenuhnya berakhir. Tapi sekarang, kami sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Adikku dihamili om-om, bagian 9. Setelah berbulan-bulan hidup dalam pelarian, akhirnya kami bisa sedikit bernapas lega. Semua informasi yang kami bagikan kepada dunia telah menyebabkan sistem yang dulunya gelap mulai terbuka. Banyak orang terlibat dalam kejahatan besar itu, dan mereka akhirnya mendapat hukuman yang setimpal. Namun, ketenangan ini terasa seperti kedamaian sementara. Kami tahu masih ada sisa-sisa kekuatan yang berusaha bertahan, dan kami harus siap jika ada yang mencoba membalikan keadaan. Kehidupan baru, ancaman baru. Kami akhirnya memutuskan untuk berpindah ke kota kecil yang jauh dari pusat keramaian. Tempat ini terasa lebih aman, terpencil, tenang, dan jauh dari sorotan media. Namun, meskipun kami sudah mengganti identitas dan mencoba memulai hidup baru, ada satu hal yang tidak bisa kami hindari: masa lalu kami. Suatu pagi, ketika aku sedang berjalan menuju pasar, seorang pria mendekatiku. Wajahnya tidak asing. Dia tampak seperti seseorang yang pernah aku lihat di salah satu foto lama milik Om Herman. "Dira," katanya dengan suara rendah, "saya tahu siapa kamu." Jantungku langsung berdegup kencang. Aku mundur beberapa langkah, mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Namun, pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. "Aku teman lama Om Herman, namaku Benyamin. Aku tahu kamu sudah mendengar tentang hal-hal buruk yang terjadi, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang harus kamu tahu." Aku mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Benyamin mendekat, berbicara lebih pelan. "Om Herman bukan hanya seorang pengecut yang melakukan kejahatan. Dia punya sekutu yang lebih berbahaya dari yang kamu bayangkan. Mereka masih hidup, dan mereka sangat ingin menemukanmu. Kamu pikir mereka hanya diam begitu saja setelah jatuhnya kelompok itu?" Aku merasa darahku mendidih. "Tidak cukupkah apa yang kami alami?" Benyamin melanjutkan dengan suara serius. "Ini bukan sekedar jaringan kejahatan kecil. Ada kekuatan besar yang ingin menyembunyikan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka tahu, kalau kamu punya data yang bisa menghancurkan mereka, mereka akan terus mengejarmu, tak peduli kemana kamu lari." Serangan yang tak terduga. Hari itu, setelah pertemuan dengan Benyamin, aku merasa semakin cemas. Perasaan tidak tenang mulai menghantui setiap langkah kami. Setelah malam tiba, kami menerima kabar buruk. Rumah tempat kami tinggal, yang kami kira aman, ditempati oleh orang-orang tak dikenal. Kami segera meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa, tetapi tidak lama setelah kami keluar, rumah itu meledak. Aku merasa tubuhku hampir lumpuh karena ketakutan. Semua yang telah kami bangun, semua yang kami coba selamatkan, hancur dalam sekejap. Ini adalah peringatan nyata bahwa mereka tidak akan berhenti begitu saja. Mereka masih menginginkan data yang kami miliki. Benyamin yang datang ke rumah kami setelah ledakan itu mengungkapkan kebenaran yang lebih mengerikan. Mereka tahu tentang kamu. Mereka tahu siapa kamu. Dan lebih buruk lagi, mereka tahu tentang Alia. Mereka akan menghancurkanmu untuk memastikan bahwa kebenaran tidak akan pernah sampai ke dunia. Aku merasa terjebak di dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar. Kami sudah melarikan diri ke tempat yang jauh, tetapi tak ada tempat yang benar-benar aman.
Dengan hati yang penuh ketakutan, kami memutuskan untuk tidak hanya bersembunyi, tetapi untuk menghentikan permainan ini sekali dan untuk selamanya. Faris yang sudah menjadi teman kami memutuskan untuk membantu kami mencari jalan keluar. Bersama Benyamin yang tampaknya memiliki informasi penting, kami merencanakan serangan terakhir terhadap kelompok ini. Kita harus mengungkapkan semua yang ada dalam data itu. Kali ini dengan cara yang berbeda. Ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi soal memberi keadilan pada semua orang yang telah mereka hancurkan, kata Faris, memandangi layar laptopnya. Kami menemukan sebuah jaringan internasional yang memiliki kekuatan besar, namun jauh dari jangkauan hukum. Menghancurkan mereka membutuhkan lebih dari sekadar data. Kami harus mendatangi mereka langsung. Alia harus dilindungi, tapi dia juga harus tahu kenapa kita melakukannya, kataku kepada Rani, yang tampaknya cemas. Rani mengangguk dengan mata yang penuh kekhawatiran. Aku tahu, Kak, tapi ini adalah satu-satunya cara. Alia, yang mendengarkan percakapan kami, menatapku dengan serius. Kak Dira, aku siap. Kita harus menyelesaikan ini untuk semuanya, untuk kita. Kami tahu ini adalah pertaruhan terakhir. Jika kami gagal, semua yang telah kami perjuangkan akan sia-sia dan hidup kami akan terancam. Tetapi jika berhasil, maka ini adalah akhir dari kegelapan yang menghantui kami selama bertahun-tahun. Perjuangan penuh pengorbanan. Malam itu kami bergerak cepat. Dengan bantuan Benyamin dan Faris, kami berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Sebuah gedung tersembunyi yang tak terdeteksi oleh radar pemerintah. Di sana, kami berhadapan langsung dengan orang-orang yang selama ini kami buru. Namun, begitu kami sampai di dalam gedung itu, kami dikejutkan oleh kenyataan yang lebih gelap. Mereka bukan hanya kejahatan terorganisir biasa. Mereka adalah sebuah organisasi besar yang memiliki pengaruh jauh di luar yang kami duga, termasuk di dalam dunia politik dan hukum. Dalam pertempuran sengit yang terjadi di dalam gedung itu, kami berhasil mendapatkan informasi yang lebih besar dari yang kami bayangkan. Data yang ada tidak hanya mencakup kejahatan Om Herman, tapi juga rangkaian korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi. Ini bukan hanya soal pembalasan pribadi lagi, tetapi soal menyelamatkan banyak orang yang telah menjadi korban ketidakadilan. Dengan data tersebut, kami menyebarkannya ke seluruh dunia sekali lagi, kali ini dengan lebih kuat. Dan meskipun kami tahu ancaman terhadap hidup kami belum berakhir, kami merasa ada harapan. Alia, yang kini telah tumbuh menjadi remaja yang penuh rasa tanggung jawab, mengatakan, kita mungkin tidak pernah bisa benar-benar menghapus masa lalu, tapi kita bisa membentuk masa depan yang lebih baik. Dengan keberanian itu, kami melangkah ke dunia yang baru, penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan kemungkinan. Karena meskipun perjuangan kami mungkin belum selesai, kami tahu bahwa selama kami bersama, tidak ada yang tidak bisa kami atasi. Kelanjutan cerita, adikku dihamili om-om. Pagi itu, kami menerima telepon yang mengubah segalanya. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar, tetapi suara yang terdengar dari ujung sana jelas dan penuh ancaman. Dira, kamu pikir ini sudah berakhir? Baru saja dimulai. Suara itu berkata dingin, mengenali namaku tanpa ragu. Kami tahu kamu masih hidup. Jangan kira kamu bisa melarikan diri. Aku mengunci telepon dan menatap Dito yang berdiri di dekat pintu. Mereka masih mengejar kita, kataku. Mereka tahu kita punya data yang bisa menghancurkan mereka. Dito hanya mengangguk, wajahnya tak lagi menunjukkan rasa takut. Kita sudah terbiasa bersembunyi, tapi sekarang kita tak punya pilihan lain. Kita harus terus bergerak. Menyusun rencana terakhir, keputusan kami jelas, kami harus menghancurkan mereka. Tak ada tempat aman lagi. Kami mulai merencanakan langkah terakhir untuk mengakhiri ancaman yang tak pernah berhenti membayangi kami. Kami menemui Benyamin dan Faris lagi. Mereka masih mengincar kita. Tapi kali ini kita serang balik dengan cara yang tak akan mereka duga, kata Faris dengan penuh tekad. Faris punya rencana. Dia akan mengakses pusat data terbesar yang mereka miliki dan menyebarkan seluruh informasi tentang kejahatan mereka. Tak hanya tentang Om Herman, tetapi seluruh jaringan yang mengendalikan banyak hal di negara ini. Benyamin, dengan koneksi lamanya, membantu kami menjangkau beberapa tokoh penting yang bisa membantu. Kami tahu ini adalah langkah paling berisiko, tapi kami sudah tidak punya waktu lagi. Pertempuran tuh. Dengan segala persiapan yang ada, kami menuju lokasi yang telah ditentukan.
Gedung tempat pusat data itu disembunyikan terletak di pinggiran kota, jauh dari jangkauan aparat hukum yang mungkin bisa menghalangi kami. Kami tahu itu bukan hanya tentang mencuri data lagi. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Kami menyusup masuk ke dalam gedung itu dengan hati-hati. Faris memandu kami dengan sistem yang dia buat. Langkah kami terhenti beberapa kali karena suara langkah kaki yang semakin mendekat. Namun, berkat latihan dan persiapan yang kami lakukan, kami berhasil melewati setiap jebakan yang mereka pasang. Alia, meskipun usianya masih muda, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tim ini. Dengan cepat, dia menyalakan alat yang kami pasang di pintu utama pusat data. Setelah pintu terbuka, kami mulai mengunduh seluruh informasi yang kami butuhkan. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Mereka datang. Kami berlari, menyelamatkan data yang sudah kami ambil. Namun, saat kami hampir sampai ke pintu keluar, sebuah ledakan besar mengguncang gedung itu. Aku terjatuh dan begitu bangkit, aku melihat Dito terjatuh di sisi lain ruangan. "Kak!" teriak Alia. Aku berlari ke arah Dito, menariknya ke tempat yang lebih aman. "Kita harus keluar sekarang." Aku menggenggam tangannya, dan kami berlari menuju pintu belakang. Kejadian dengan nyawa kami yang terancam, kami melarikan diri dari gedung yang hancur. Pengejaran berlangsung cepat. Kami tahu mereka tak akan berhenti mengejar kami. Namun kami juga tahu bahwa kali ini mereka akan kehilangan kendali. Informasi yang kami miliki sudah cukup untuk menjatuhkan mereka. Kami akhirnya sampai di tempat aman, sebuah lokasi yang hanya diketahui oleh Faris dan Benyamin. Saat kami berhenti sejenak untuk mengatur napas, Benyamin berkata dengan suara rendah, "Ini belum selesai. Mereka akan datang lagi, tapi sekarang kalian punya kekuatan untuk melawan." Faris tersenyum, meski tampak lelah. "Sekarang kita punya sesuatu yang tak bisa mereka tutupi lagi." Dia melihat kami satu persatu. Ini adalah akhir bagi mereka. Pertempuran yang selesai, kami berhasil mempublikasikan data tersebut ke seluruh dunia, membuat mereka terpojok. Kali ini, media internasional memberikan perhatian besar, dan aparat penegak hukum tidak bisa lagi menutup-nutupi kebenaran. Perlahan, para pemimpin yang terlibat dalam jaringan itu mulai terungkap satu persatu. Kejadian-kejadian besar yang selama ini disembunyikan akhirnya dilihat oleh dunia. Nama-nama besar yang sebelumnya tak tersentuh kini dijerat hukum. Namun, meskipun kami menang, kami tahu bahaya tidak pernah benar-benar hilang. Mereka yang telah jatuh tak akan diam begitu saja. Mereka yang tersisa akan selalu berusaha bangkit. Alia, yang kini semakin matang, menatap layar televisi yang menampilkan hasil akhir dari penyelidikan ini. "Mereka sudah kalah," katanya, penuh percaya diri. "Tapi kita harus terus waspada." "Ini bukan akhir, Kak." Aku tersenyum padanya. "Kita akan terus berjuang, karena kita tahu yang benar selalu menang, bahkan jika itu membutuhkan pengorbanan." Dengan harapan bahwa dunia akan lebih baik tanpa bayang-bayang kegelapan yang pernah menguasai hidup kami bersiap untuk perjalanan berikutnya. Dengan lebih kuat, lebih siap, dan lebih bersatu dari sebelumnya. Amat dengan harapan baru. Alia berdiri di balkon, memandang kota yang perlahan kembali tenang setelah gemuruh dan kegilaan yang kami alami. Malam itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya, seolah memberi kami sedikit kedamaian yang sangat kami idamkan. Aku bergabung di sampingnya, merasakan angin malam yang menyapu wajahku. "Kita sudah melewati banyak hal, Kak. Tapi apa yang kita raih bukan hanya untuk kita, kan?" kata Aliashi sambil menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit. Aku tersenyum, merasa bangga dengan sikapnya yang begitu bijaksana meskipun usianya masih muda. "Betul, Alia. Apa yang kita lakukan adalah untuk dunia yang lebih baik. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk memberi mereka yang teraniaya kesempatan untuk melihat hari esok dengan penuh harapan." Faris yang duduk di sudut ruang ikut menambahkan, "Jangan pernah lupa. Meskipun kita kadang merasa tak berdaya, kita selalu punya pilihan. Keberanian tidak datang dari kekuatan fisik, tapi dari keputusan untuk tetap berjuang meskipun segala sesuatu tampak mustahil." Aku menatap mereka, merasa ada kekuatan baru yang muncul dalam diriku. Apa yang kita capai adalah bukti bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Seberat apapun perjalanan ini, kita tidak pernah berhenti berjuang untuknya. Alia mengangguk, matanya berbinar. Kebenaran selalu menemukan jalannya, bahkan jika kita harus menggali dan menemukannya di tempat yang paling gelap sekalipun. Kami semua tahu bahwa perjalanan kami tidak akan berakhir dengan mudah. Dunia ini masih penuh tantangan dan ada banyak perjuangan yang menanti. Tapi dengan tekad,
keberanian, dan keyakinan bahwa apa yang kami lakukan adalah benar, kami siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Pesan yang tersisa. Dari kisah kami, kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Namun, ketika kita menghadapi kesulitan, kita akan menemukan kekuatan yang tidak kita duga sebelumnya. Keberanian tidak hanya tentang melawan musuh di luar sana, tetapi juga melawan ketakutan dalam diri sendiri. Tidak peduli seberapa gelap dunia ini, kita punya kekuatan untuk membawa cahaya. Keputusan untuk berbuat benar adalah langkah pertama untuk mengubah dunia. Dan meskipun terkadang kemenangan itu tidak datang tanpa pengorbanan, kita harus selalu ingat, setiap perjuangan, setiap langkah, dan setiap pengorbanan akan membentuk dunia yang lebih baik. Selalu ada harapan, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Jika kita tetap berpegang pada kebenaran dan keberanian, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tamat.